Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Broca KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, pekan biasa ke-17. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai ayat 12. Pada masa itu Herodes raja wilayah mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah menjadi nabi di masa kini. Saudara-saudari, akhir-akhir ini banyak berita di media sosial tentang pembunuhan. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak membunuh orang tua membunuh anaknya, dan sebagainya. Peristiwa yang sangat menyedihkan sekali. Ada apa dunia saat ini? Kok seringkali terjadi pembunuhan? Dan ketika kita melihat penyebabnya, hal ini umumnya terjadi karena adanya perasaan sakit hati, karena barangkali diselingkuhi, adanya ketidakadilan atas perlakuan, harga diri yang direndahkan, kemarahan, frustrasi, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Keadaan inilah yang sering menimbulkan perasaan marah dan dendam. Inilah juga yang terjadi pada diri Herodes dan Herodias. Yohanes pernah menegur, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Teguran Yohanes ini membuat Herodes dan Herodias berusaha untuk menyingkirkan Yohanes dan ingin membunuhnya. Saudara-saudari, menarik kisahnya untuk kita refleksikan. Herodes ingin membunuh Yohanes karena mengatakan kebenaran. Tapi ia juga takut akan orang banyak yang memandang Yohanes ini sebagai nabi. Hal ini menjadi dilema bagi Herodes. Tapi tidak demikian dengan Herodias. Herodias terus memendam rasa benci terhadap Yohanes. Dan ia terus memikirkan bagaimana caranya dia dapat menyingkirkan Yohanes. Dan kesempatan pun tiba. Di hari ulang tahun Herodes menjadi saat yang tepat untuk melaksanakan niat jahatnya. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka
dan sungguh menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Kesempatan baik bagi Herodias menghasut anak perempuannya untuk meminta memberikan kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Saudara-saudari, mendengar permintaan putri Herodias, sedihlah hati raja. Tapi karena sumpah dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Janji ditepati demi harga diri. Janji ditepati demi nama baik. Janji ditepati demi kehormatan, walaupun harus mengorbankan nyawa orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hal demikian juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Demi harga diri, demi nama baik, demi kehormatan, tidak peduli akan hidup dan penderitaan orang lain, dan juga tidak peduli akan cerita orang lain. Dari kisah Yohanes ini, kita memahami bahwa keberanian untuk mengungkapkan kebenaran tidak selalu menyenangkan dan bisa mendatangkan dilema bagi kita ketika hendak bersuara, menyatakan kebenaran, mengoreksi sesuatu, bahkan untuk sekedar menyatakan pendapat kita. Kita khawatir, jangan-jangan teguran kita membuat orang lain tersinggung, lalu menjauhi, mengasingkan, memusuhi, bahkan malah menyerang kita. Akibatnya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kita dan banyak orang lain memilih jalan diam dengan berkata, apapun yang terjadi terserah saja. Yang penting saya aman. Yang penting tidak ribut. Saudara-saudari, jika hal demikian terjadi dalam hidup bersama, dalam keluarga, di tempat kerja kita, maka kita akan hidup dalam perasaan yang tidak menyenangkan. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini memanggil kita semua untuk menjadi nabi-nabi di masa kini. Semangat kenabian yang menyala dalam hati Yohanes kiranya juga menyala dalam hati kita, meskipun resikonya besar. Harus ada keberanian menghadapi tantangan demi kehidupan bersama yang lebih baik. Tapi juga harus diingat bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus-menerus dalam dosa. Dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain bila kita terus-menerus mengeraskan hati kita dan tidak mau untuk bertobat, membiarkan walaupun dilihat oleh mata kita secara langsung. Perlu disadari bahwa rasa benci, rasa dendam tidak akan membuat hidup kita bahagia. Walaupun barangkali keinginan kita terwujud seperti Herodias. Kita senang ketika tujuan kita untuk mencelakai orang lain. Kita bahagia, tapi kebahagiaan itu hanya sesaat itu saja. Karena apa? Hati kita tidak akan pernah tenang. Karena itu, rasa benci dan dendam perlu kita bereskan dari dalam diri kita dengan senantiasa mengalami pertobatan dan memiliki semangat kenabian untuk menyatakan kebenaran. Tuhan memberkati.